Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Wah, ini yang bergabung hari ini kita ada eksklusif live bareng siapa aja. Kita akan kasih tahu nanti. Tapi teman-teman jangan lupa kasih tahu dulu ya. Kabari kalau hari ini kita ada ngobras bareng Erlangga. Ngobras itu apa sih Kak? Jadi ngobrol bareng siswa. Siswanya bukan siswa biasa, tapi siswa yang udah terpilih emang khusus kita undang dalam hari ini. Oke ya, sambil menunggu mungkin teman-teman bergabung dan ngabari teman-teman lainnya, karena nanti kita juga akan bagi-bagi voucher dan juga beasiswa. Vouchernya apa sih Kak? Paling apa sih? Nah, jangan ini ya, nggak biasa nih, vouchernya kita ada beasiswa. Beasiswanya 500.000. Ini kita punya beberapa beasiswa. Kalau kamu aktif, nanti mungkin kalau aktif tanya atau mungkin bisa juga join bareng kita di sesi tanya jawab nanti bisa dapetin beasiswa 500.000 loh. Lumayan kan? Nah, gak cuma itu aja. Kalau kalian bikin story kemudian mention teman kalian sebanyak-banyaknya tentang acara ini, nanti kalian juga bisa dapatkan voucher juga nih. Ada beberapa voucher lainnya juga. Di sini yang saya hold, yang saya pegang ini ada voucher dari Manja Cisti. Nah, kalau gitu sekarang segera kabarin teman-teman kalian. Dan langsung aja deh, kita sapa dulu. Mungkin yang baru bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Ya, teman-teman yang baru bergabung, terima kasih sudah bergabung. Teman-teman Meka, terutama SMA 1 Kepanjen. Hai teman-teman, perkenalkan saya Asra di sini sebagai host. Dan kali ini kita kedatangan Cogan nih. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya, atau mungkin dia pasti harus kenal dong ya. Selamat datang juga mungkin murid siswa-siswa baru ya. Selamat datang, hai. Nah, ini siapa Kak dia? Mungkin boleh dibuka sedikit dong maskernya. Nah, ini dia Cogan tamu kita hari ini. Fahmi Ilmiawan. Tepuk tangannya dong. Selamat datang Fahmi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat. Dan teman-teman yang mau bergabung nih, jangan lupa saya ingatkan lagi, kalau kalian aktif nanti mungkin bikin story atau mungkin aktif tanya di sesi tanya jawab, kalian bisa dapatkan beasiswa 500.000. Ini satu orang satu aja ya, gak bisa dilipat gandakan nih. Nah, atau mungkin bisa juga dapatkan voucher dari Manja Cisti dan ada voucher-voucher lainnya tuh. Ada dari Kopi Omahan juga yang saya save untuk kalian. Ya, jadi stay tune terus sampai akhir. Kita juga sediakan sertifikat. By the way, sertifikat tuh buat apa sih Kak? Emang penting banget ya? Nah, ini kalian perlu tahu karena banyak yang mungkin belum tahu nih ya. Sertifikat tuh nanti bisa kalian gunakan misal kalian ingin join ke organisasi atau mungkin join ajang prestasi atau mungkin seperti Kamas Nismas dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi sebuah nilai lebih kalau kalian pernah berpengalaman ikut seminar-seminar, ikut mungkin acara-acara online bahkan offline. Nah, berarti kalian terbukti kalau wawasan kalian itu luas kayak gitu. Itu pentingnya, salah satu pentingnya sertifikat. Gunanya sertifikat adalah bukti kalau kalian pernah mengikuti kegiatan itu kayak gitu. Oke, Fahmi, kita mau bahas-bahas apa sih sebenarnya di sini? Kamu ini ya, Fahmi ini mungkin teman-teman yang belum kenal atau mungkin banyak siswa baru nih ya yang belum tahu, Fahmi ini adalah Ketua 1 OSIS SMA Negeri 1 Kepanjen
tahun ajaran 2019-2020. Dan sekarang kami ini kelas 12 nih Pak. Mia berapa? 3. Mia 3. Oke. Kami boleh tanya-tanya ya? Pasti dong. Kami berarti sekarang baru masuk kelas 12 nih ya? Iya. Baru masuk kelas 12. Nah, seperti yang saya juga omongin, seperti di caption kita tentang Ngobras hari ini, pembahasan atau tema yang akan kita bahas di sini adalah mengenai mengoptimalkan masa depan di masa new normal. Gimana dengan kalian? Apakah kayak misal Fahmi ini udah kelas 12, berarti pasti lagi mikirin nanti mungkin setelah lulus SMA nih mau kemana sih? Mau dibawa kemana tuh? Ya. Pasti dong mikirin itu. Pasti. Oke, kalau aku tanya-tanya dulu tentang sekolah nih ya. Kalau SMA Maneka ini sekarang berarti pembelajaran full daring. Kalau pendapat dari Fahmi sendiri, menurutmu gimana sih dengan belajar di rumah ini, dengan proses belajar di rumah selama pandemi ini? Kalau untuk belajar di rumah, kalau menurut saya sih ya kurang efektif karena kita sudah terbiasa offline, karena keadaannya seperti ini ya kita mau nggak mau harus tapi ini dong, sekolah semua ditutup, nggak cuma SMA aja, nggak cuma SMA aja, tapi SD, SMP semuanya juga ditutup. Tapi yang jadi gimana ya, jadi bikin bingung itu sekolah ditutup, tapi kafe-kafe masih buka, tempat-tempat wisata juga buka, ya nggak sih? Tempat-tempat wisata juga buka, kemudian tempat-tempat umum lainnya juga masih buka, juga aktif. Terus kenapa kok sekolah itu nggak masuk aja sih? Kenapa kok nggak masuk aja? Kayaknya teman-teman lain juga mungkin sama ya, saya ataupun Fahmi juga berkegiatan aktif di luar. Kok nggak masuk aja? Mungkin seenggaknya gantian lah sama teman-teman, gantian dari pagi siang, kemudian siang sore, mungkin aja kayak gitu. Kalau menurutmu kayak gitu tuh efektif apa enggak sih? Kalau masuk shift-shiftan Kak, siang kayak pagi, siang, sore itu menurut saya juga efektif itu Mbak, karena setengahnya kita online, setengahnya kita offline. Itu kayak kita ke pelajaran itu kan kebiasaan di offline, jadi yang pembelajaran online itu bisa ditutupi dengan pembelajaran offline itu. Jadi mungkin banyak juga mayoritas teman-teman di sini juga setuju kali ya, kalau kita itu lebih enak offline, bisa tatap muka langsung dengan gurunya, bisa lebih paham ketika kita ngobrol dengan gurunya, ya nggak sih? Yeah. Nah kalau daring ini mungkin kendalanya, aduh Kak, masalah kuota yang pertama mungkin ya, masalah kuota. Kemudian yang kedua adalah, apalagi kalau pelajaran-pelajaran seperti pelajaran eksak nih, harus belajarnya itu benar-benar diterangin langsung. Karena kita itu belajarnya kan beda-beda nih ya sistemnya. Jadi ya gimana ya, harusnya belajar lebih enak. Banyak yang setuju offline, tapi nggak menutup kemungkinan juga nih banyak teman-teman yang seneng juga belajar online, nggak harus sekolah. Mungkin teman-teman yang introvert kali ya, aduh nggak apa-apa deh Kak, nggak usah sekolah, enak di rumah aja sambil rebahan, sambil nanti pokoknya kan tugas dikumpulin, pokoknya kan tugas selesai, meskipun hanya di rumah aja. Pasti pendapatnya beda-beda dong. Coba deh komen siapa yang lebih setuju yang offline, pembelajaran offline silakan ketik offline, yang pembelajaran online silakan ketik online. Lebih seneng yang mana kalian? Kalian bisa komen di kolom komentar. Oke ya. Saya ingetin lagi buat teman-teman, jangan lupa kalau ingin dapat beasiswa 500.000 dan juga voucher dari kita, jangan lupa juga syaratnya adalah follow @Airlangga Kepanjen dan juga OSIS TK Maneka. Jangan lupa ya, di follow dua akun itu, Airlangga Kepanjen dan OSIS TK Maneka. Oke, tapi Fahmi Cogan satu ini gak sendirian nih, saya undang. Saya juga mengundang salah satu teman spesial. Nah, ini juga mantan siswa dari SMA 1 Kepanjen. Mungkin teman-teman ada yang sudah kenal. Oke, langsung saja deh, ini dia, kita sambut. Silakan, selamat datang. Silakan duduk. Halo. Selamat pagi.
Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih ya, jadi Kintan ini dia adalah alumni dari SMA 1 Kepanjen. Betul sekali. Angkatan berapa 2018 ya? Angkatan tahun 2018. Nah, teman-teman mungkin ada yang kenal mungkin nih ya, teman-teman. Kalau Mami kenal? Baru kenal. Kayaknya memang dia masuk Kak. Iya, benar-benar. Nah, tapi siapa sih Kintan ini kok bisa sampai kita undang ke acara ngobras kita hari ini? Jadi Kintan ini dia adalah mahasiswa berprestasi di 3 akuntansi PKN STAN. Alhamdulillah. Dan dia juga siswa dari Erlangga ya? Betul. Jadi aku waktu itu dari kelas 10 ya, kebetulan tuh kelas 10, 11, 12 di sini terus. Di Erlangga terus ya? Sampai akhirnya keterima di PKN PKN STAN. STAN. Luar biasa. Cuman kalau waktu itu sih aku lebih fokusnya belajar buat SBMPTN sih Kak waktu Oh, di gitu. sini. Betul sekali. Oh, oke. Jadi kelas 10, 11, 12 sama aku waktu itu ngambil MIPA kan. Ya udah aku fokus di MIPA dulu, terus habis itu waktu kelas 12 di sini aku ambil 2 kelas sekaligus Kak. Oke. Yang pertama MIPA buat persiapan UN, yang kedua sama SBMPTN. Sama SBMPTN. Jadi rencana awalnya ini SBMPTN nih. Iya. Tapi kemudian pindah haluan. Nah, itu kita juga unpredictable ya teman-teman dalam merencanakan masa depan nih kadang. Tapi ternyata sekarang diterima di kedinasan STAN. Luar biasa. Kalau teman-teman belum tahu, mungkin banyak nih ya. Kita juga perkenalan juga buat siswa-siswa baru. Siswa-siswa baru tahun 2020-2021 ini mungkin banyak yang belum tahu PKN STAN itu apa sih? Sekolah kedinasan itu apa sih? Boleh dong kita dijelasin sedikit? Jadi kalau tentang sekolah kedinasan itu di Indonesia tuh ada banyak banget ya sekolah kedinasan, gak cuma STAN Kak, kebetulan ada juga SMKG dan macam-macam lainnya gitu. Dan kebetulan aku memilih di STAN. Kenapa? Karena aku tertarik dengan sesuatu yang membahas tentang keuangan negara, pengelolaan APBN itu menurut aku menarik sekali gitu Kak. Jadi pas waktu itu aku pikir-pikir apa ya yang kira-kira cocok buat aku gitu. Terus aku memilih untuk ke STAN gitu. Mungkin kebanyakan udah tahu ya, PKN STAN itu Politeknik Keuangan Negara yang ada di bawah Kementerian Keuangan gitu. Ada gitu. Jadi kita di bawah BPPK, Badan Pelatihan Keuangan. Oke. Jadi ada banyak ya, nggak hanya STAN aja. Jadi sekolah kedinasan ini adalah sekolah-sekolah setelah jenjang SMA yang mana kalian nanti sama halnya seperti kuliah. Sama seperti kuliah. Tapi bedanya kalau sekolah kedinasan ini langsung berhubungan langsung dengan kementerian, berhubungan dengan kementerian. Jadi setelah kalian nanti lulus sekolah kedinasan ini, kalian punya potensi untuk langsung bisa bekerja sama dengan pihak kementerian seperti itu. Langsung bisa penempatan. Ini aku bacakan dulu ya teman-teman. Jadi nggak hanya STAN, kita ada banyak sekali tapi nggak bisa aku sebutin satu-satu ya. Kalau STAN ini adalah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jadi seperti yang dijelaskan Kintan tadi, ini berarti berkaitan dengan berhubungan langsung dengan Kementerian Negara, Kementerian Keuangan Negara. Oke, ada juga namanya STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistika. Kemudian ada juga STSN. Nah, ini yang saya sebutkan adalah yang mungkin banyak diminati di Indonesia seperti itu. STSN ini adalah Sekolah Tinggi Sandi Negara. Kemudian ada juga STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Ada juga AKMIL, Akademi Militer. Kemudian ada juga AKPOL, Akademi Kepolisian, dan lain sebagainya, banyak banget. Tapi jangan ini ya, oh Kak, kayaknya menarik nih. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Tapi kalau kalian berpikiran seperti itu, berarti mulai sekarang ini waktunya kalian mempersiapkan. Karena masuk sekolah kedinasan ini tidak semudah dan segampang itu. Ya nggak sih? Iya benar sekali Kak. Soalnya gini, biasanya kan kalau kita masuk ke perguruan tinggi yang lain, universitas itu kita ada 3 tahap ya Kak. Yang pertama SNMPTN, kalian pasti udah tahu kan SNMPTN, nanti ada lagi SBMPTN dan juga ujian masuk mandiri gitu ya. Cuman kalau di PKN STAN dan juga di kedinasan-kedinasan itu biasanya kita cuman ada 1 kali tes gitu, dan kita nggak ada jalur prestasi, nggak ada apa-apa gitu. Jadi tes ujian masuknya cuma 1 itu di awal. Itu kita nanti ada buku-bukunya, latihannya tuh banyak banget, berada di internet, di buku-buku, toko-toko buku juga banyak banget gitu. Terus juga biasanya sih ada beberapa tahap. Misal tahap pertamanya kayak
tes potensi akademik, nanti keduanya kesehatan gitu Pak biasanya. Berarti prosesnya lebih panjang ya dan lebih ketat seperti itu kalau sekolah kedinasan. Nah, ngomongin soal masa depan nih, aduh Kak, aku loh masih kelas 10. Aduh kan masih jauh, dipikir nanti aja deh, gak usah bingung-bingung dipikir sekarang atau gimana gitu. Jangan salah nih ya, kalau ngomongin tentang masa depan, gimana dengan teman-teman? Coba deh aku tanya, kalau misal coba bayangin, kalau dulu waktu TK kalian ditanya, Dek, cita-citaku kalau udah besar pengen jadi apa? Ingin jadi polisi, ingin jadi dokter, ingin jadi tentara. Wah, udah jelas ya. Terus habis itu ke SMP, ke SMA sekarang. Dia kalau nanti udah lulus SMA pengen jadi apa? Maka udahlah, pokoknya orek. Penting sukses. Nah, itu adalah cara yang mungkin kurang tepat atau bisa dibilang salah. Karena kenapa? Karena dengan punya mimpi atau punya visi, kalian punya cita-cita, itu harus di mindset, harus ditanamkan dan harus dipatri di pikiran kalian. Buat apa sih? Itu jadi tujuannya adalah untuk nanti kalian bisa tahu jalan mana yang harus bisa kalian tempuh untuk mencapai visi kalian. Contohnya nih, aku pengen main ke Batu nih, aku pengen main ke Paralayang Batu, misalnya nih. Tapi kalian sama sekali belum pernah ke Batu sama sekali. Terus caranya gimana dong? Biar kalian bisa nanti sampai ke Paralayang Batu. Caranya adalah mungkin yang pertama, kalian pakai Google Map, iya nggak? Pakai Google Map. Oh berarti kalian harus tahu jalan-jalan yang harus dilewati biar sampai dan biar nggak tersesat ke Paralayang Batu. Atau mungkin cara yang kedua, aduh aku nggak mau pakai Google Map deh, nggak ada kuota. Aku nanti aja deh di Batu tanya orang aja. Nah berarti kan di situ kalian butuh orang lain untuk bisa mewujudkan tujuan kalian agar sampai di Paralayang Batu itu tadi. Contohnya kayak gitu. Itu adalah pentingnya kalian harus menanamkan visi, misi, dan cita-cita kalian mulai sekarang. Jadi sekarang tanyakan lagi ke diri kalian, apa visi hidup kalian? Kalau nanti setelah lulus SMA, apa yang akan kalian lakukan? Apa yang harus kalian lakukan? Oke, ngomong-ngomong soal masa-masa SMA nih, kita throwback dikit nih ya. Oke, aku mau tanya-tanya nih kalau sama Fahmi. Oke ya, udah pada kenalan ya? Udah kenalan ya. Oke ya, kalau Fahmi nih gimana? Menurut kamu masa-masa SMA tuh, ini buat kenalan juga ya? Nostalgia nih aku ya. Nostalgia nih ya, kita ya. Nostalgia nih, gimana nih? Kalau masa-masa SMA menurutmu gimana nih, Fahmi? Menurut saya kalau masa-masa SMA itu masa yang hanya sekali. Jadi kalau dimanfaatkan sebaik mungkin, ukir prestasi sebaik mungkin, karena nanti nggak bisa diulang. Benar banget. Kenangannya banyak. Tapi ada yang menarik nih. Biasanya kan ya udahlah SMA masa-masa yang hanya sekali. Masa-masa yang hanya sekali. Ukir, kata Fahmi tadi, ukir prestasi sebanyak-banyaknya. Tapi kemudian ada pengalaman yang mungkin kalian pernah, oke deh, aku pengen nyoba sesuatu yang baru nih. Tapi ketika kamu nyoba sekali, gagal, habis itu, aduh trauma, ya udah deh, lupakan. Kalau kayak gitu, kamu pernah nggak ngalamin nih, Fahmi? Pernah? Ya. Oke. Terus gimana nih, kamu mengatasi kegagalan kamu tersebut? Boleh cerita? Boleh. Pertama kali itu pada 2019 mengikuti ajang lomba itu sudah mungkin itu awal percobaan. Awal saya keluar dari zona nyaman saya untuk pengalaman, cuma hanya pengalaman. Ya akhirnya kalau kita setengah-setengah, kita juga hasilnya juga setengah-setengah. Kita nggak bisa, kalau kita setengah-setengah, kita nggak bisa menuntut hasilnya itu semaksimal mungkin, ya kan. Yang kedua ajang perlombaan lagi tengah tahun ini, tahun 2020 itu hanya sampai fase 50 besar. Nah itu juga gagal. Pertama sudah 2 kali nyoba kok gagal terus. Ya pertama udah minder, terus gak mau nyoba lagi gitu kan.
terus tapi gimana ya, itu saya apa ya, saya motivasi ya motivasi sendiri buat gitu. oh berarti bukan rezeki saya tapi pengalaman yang saya ambil. Pengalaman. Semua ada sisi positif dan negatifnya. Kalau seperti yang dialami Fahmi tadi, mungkin gak hanya Fahmi aja, bahkan teman-teman di rumah pun juga sama. Gagal sekali, bangkit 2 kali. Gagal 2 kali, bangkit 3 kali. Gagal 5 kali, bangkit 10 kali. Nah itu ya. Jadi jangan takut gagal. Jangan jadikan kegagalan itu sebagai trauma. Tapi pastinya ini dong, kita juga undang kita ini nggak biasa nih. Kalau aku lihat di prestasinya tuh wah banyak banget kita luar biasa. Boleh dong share gimana sih bisa jadi siswa yang mungkin berprestasi, bahkan mahasiswa yang berprestasi sekarang. Silakan. Jadi kalau pas aku dulu SMA itu Kak, kebetulan sebenarnya aku dari kecil itu suka banget matematika sama bahasa Inggris dari aku SD. Terus kayak waktu SMP nilai aku yang paling bagus juga di matematika sama bahasa Inggris gitu. Dan pas lagi galau tuh kita SMA disuruh milih ini jurusan, suruh IPA, IPS atau bahasa. Itu aku galau banget antara milih IPA atau bahasa gitu. Soalnya di sisi lain aku suka banget di matematika. Kalau aku masuk IPA pasti matematika aku lebih terasa kan, karena di situ ada 2 matematika wajib sama matematika peminatan gitu. Cuman kalau seandainya aku pilih itu pasti bahasa Inggris aku nanti nggak bisa fokus gitu. Kalau aku milih kelas bahasa pasti aku bisa fokus kan di bahasa Inggrisnya gitu. Tapi ternyata karena aku pikir-pikir lagi nih, kembali lagi apa sih tujuan aku, cita-cita aku dari kecil tuh apa. Kebetulan pada saat itu cita-cita aku emang pengen jadi dokter dan juga pengen jadi diplomat gitu. Terus aku pikir-pikir lagi, aduh ini gimana ya gitu. Terus ya udahlah, kayaknya kalau ditarik benang merahnya dari cita-cita aku kayaknya IPA lebih cocok buat aku gitu kan. Akhirnya aku milih ke IPA itu. Dan pas aku ngambil jurusan IPA itu, aku bayang dong gimana susahnya belajar fisika, kimia, biologi dalam waktu yang bersamaan gitu ya, bukunya setebel-tebel ini kan Kak. Terus aku bosan, jujur sempat bosan waktu itu. Apa ya, aku belajar fisika kok gini-gini banget, belajar IPA, biologi kok gini-gini banget gitu. Akhirnya aku selimilah itu sama kegiatan ekstrakurikuler. Kebetulan aku dari kecil juga hobi basket, aku ikut klub gitu di Malang. Sejak SD sih kalau itu. Jadi waktu itu aku cuman basket sama sekolah basket, ikut OSIS juga. Terus pas waktu itu ada masalah Mbak Semaneket, tau kan? Itu kayak pemilihan duta sekolah gitu kan Kak. Dan di situ waktu itu pas aku ikut itu, aku terpilih mewakili kelas aku gitu. Terus dari situ aku kenal banyak orang, terus ditawarin, kamu coba deh ikut seleksi Jokowi Kabupaten Malang gitu. Akhirnya aku coba lagi terjun ke sana. Agak-agak ini ya, soalnya dari kecil tuh belum ada kayak modeling, jiwa-jiwa kayak gitu tuh belum ada gitu. Baru biasa ini gitu. Kayak pengalamanku tuh, aku dari dulu tuh tomboy banget ya, anak basket. Jadi kayak lapangan sekolah gitu. Terus pas SMA kayak tiba-tiba, kamu belajar pakai heels deh, coba ini gitu. Kayak oh iya baru gitu. Akhirnya aku coba deh terjun ke sana dan alhamdulillah juga di situ aku menang gitu. Coba ya itu sih kayak intinya tuh berani mencoba hal-hal baru gitu kan Kak. Soalnya dan ini sih jangan lupa diimbangi juga sama belajarnya gitu. Soalnya kebanyakan biasanya kan lupa aja sama belajarnya kalau udah sibuk, tersisihkan gitu. Oke, itu tadi ya. Jadi kayak tadi kita misalnya mungkin sebelumnya bahkan nggak pernah mengenal kayak Joko Roro tadi ya, kemudian baru mencoba hal baru di SMA. Seperti tadi katanya Fahmi juga, dia keluar dari zona nyaman dia dan mencoba hal-hal baru. Nah, gimana dengan kalian? Kalau progres selama 4 bulan ini, selama pandemi ini, selama di rumah aja, selama belajar di rumah aja, kalian udah ngapain aja? Udah rebahan aja? Progres apa sih? Coba tanyakan ke diri kalian. Hal apa yang emang udah berbeda di diri kalian? Soalnya nih, selama masa pandemi ini, aku mengkategorikan ada beberapa kategori siswa-siswa itu macam-macam. Betul. Ada 3 kategori nih. Yang pertama adalah kategori ungkap. Nah, coba deh teman-teman tanyain, apakah teman-teman salah satu dari 3 kategori ini? Yang pertama kategori ungkap. Kategori ungkap itu ngapain sih? Ya rebahan aja, atau kan ungkap ya? Tingginya 2 meter.
berjalan 2 meter aja dia membutuhkan waktu 2 menit. Magernya ya, Masya Allah. Magernya minta ampun. Jadi kalau kalian kategori ini berarti kalian di rumah itu ya yang rebahan klub ya. Yang rebahan aja di rumah, yang ya udahlah santai aja, nanti kalau masuk ya masuk. Gak ada progres. Apa kalian tipe itu? Yang kedua, ini adalah tipe kalian, wah kalian berarti ini biasanya yang jaga portal, yang jaga portal, yang aktif di lingkungan, yang aktif di Kartar misalnya, yang aktif kalian yang pegang gembok portal waktu PSBB kemarin misalnya nih. Jadi kalian aktif di masyarakat. Apa kalian itu? Atau mungkin yang ketiga, kalian tipe kepompong. Tipe kepompong, tahu kan ya kepompong? Kepompong itu kan diem aja, terselungkup, tapi kemudian dia bisa berubah jadi kupu-kupu. Berarti dia gak hanya diem aja, meskipun kelihatannya di luar diam, tapi dia berprogres. Dia berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Dia berusaha, mungkin kalau teman-teman nih contohnya di rumah, oh aku daripada nganggur di rumah ya udahlah aku belajar sesuatu yang baru, atau mungkin nonton tutorial di YouTube atau apalah. Coba deh aku nyoba hal-hal baru yang sebelumnya gak pernah aku coba. Nah itu kalian berarti berprogres. Semoga ya kita semua meskipun di masa pandemi yang 4 bulan ini, kita termasuk teman-teman yang bisa terus berprogres. Gak hanya melihat ya udah temanku kan juga cuma rebahan aja di rumah, ya udah ikut-ikutan males-malesan. Jangan sampai ya. Jadi perlu diingat nih teman-teman, kategori yang mana tanyakan dan kemudian evaluasi lagi supaya seperti tamu-tamu saya hari ini, mereka bisa berprogres dan bisa menjadi pribadi lebih baik lagi. Kalau ini nih, Fami mau tanya nih, kalau sekarang kelas 10 udah penjurusan belum? Sudah penjurusan. Tapi gimana ya? Kalau misal tadi kayak Kintan, dia kan di MIA ya, dulu SMA siswa IPA. Tapi kemudian masuk PKN STAN, berarti kan belajar akuntansi, belajar ekonomi, dan belajar pelajaran IPS. Ada saran nggak sih mungkin dari kalau Fami sendiri merasa salah jurusan nggak? Kalau di IPA ya? Kalau IPA rata-rata kalau ditanya ya salah jurusan. Nah ini berarti biasanya jadi apa ya? Jadi struggle sendiri, jadi golakan sendiri. Aku rasanya udah kelas 12 nih, tapi kok ternyata kayaknya aku salah jurusan ya. Dan jujur aja nih, saya sendiri juga dulu waktu SMA juga IPA, tapi kemudian saya masuk ekonomi. Nah, gak usah khawatir ya teman-teman. Kalau kami sendiri gimana mengatasi hal itu? Untuk mengatasi hal itu, mungkin rata-rata siswa IPA juga kalau ditanyakan seperti itu apa? Iya, mayoritas banyak. Iya, ya kesadaran diri. Kalau jurusannya IPA ya IPA, kalau IPS ya IPS. Oke. Kalau dari kita, kalau buat aku selama kuliah nih kayak dulu kan emang aku tuh IPA, terus habis itu tiba-tiba kuliah ngambil ini di akuntansi kayak gitu kan. Aku ngambil menjadi akuntansi kebetulan. Nggak pernah lagi tuh nyentuh fisika, biologi tuh nggak pernah lagi nyentuh. Udah beda banget bukunya gitu. Dulu awal-awal tuh bingung banget, aduh ini gimana gitu. Tapi ternyata tuh banyak banget teman-teman aku di sana tuh justru yang anak IPA gitu. Dan di sana tuh diajarin gitu dari awal banget, dari pengenalan dulu, nggak langsung yang expert gitu nggak. Jadi kita dikenalkan tuh dari awal, ekonomi tuh begini loh, akuntansi tuh begini loh gitu. Dan kalau seandainya nih emang teman-teman tuh sebenarnya pengen IPA, tapi juga suka ekonomi kayak gitu. Nah biasanya di SMA itu ada lintas minat kan, ya? Ada lintas minat. Jadi di situ biasanya kalian bisa milih tuh. Misal kalian suka IPA sama bahasa Inggris kayak aku waktu itu kan. Aku ngambil IPA tapi lintas minatnya aku ngambil bahasa Inggris gitu. Terus teman-teman aku yang suka ekonomi biasanya IPA terus ngambilnya ekonomi kayak gitu. Udah ada apa ya? Udah ada wadahnya sendiri kak di sekolah sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman nih, terutama yang siswa-siswa baru nih, jadi nggak usah khawatir. Aduh kok nanti aku takut menyesal. Nah sekarang ini kalian dijuruskan di IPA, IPS, bahasa itu tuh sebagai wadah. Kalau kalian mungkin sekarang di IPS misalnya, tapi kok aku nanti waktu kuliah pengen ambil jurusan astronomi ya, pengen ambil jurusan IPA kayak gitu. Jadi gak usah khawatir, nanti kalian bisa kok belajar, manfaatkan waktu-waktu luang kalian, kemudian maksimalkan hal-hal yang kalian bisa
aja. Itu tadi adalah pentingnya visi buat tahu kalian ini harus bagaimana. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Pentingnya visi dan mimpi kalian patri mulai sekarang. Oke. Kalau selanjutnya nih, kalau selama belajar di rumah aja, kalau dari Fahmi sendiri udah ngapain aja sih di rumah selama liburan belajar di rumah alias LDR? Gimana nih? Apalagi udah kelas 12 loh. Iya. Apa hal yang mungkin udah mau kamu persiapkan untuk nanti setelah lulus SMA? Untuk saya sendiri sih kebetulan memperbaiki badan. Ya, Oke. Masuk akal tadi kayaknya. Amin, doain ya teman-teman. Amin. Ada kelompoknya buat sama-sama berjuang ke angkatan Oke. gitu. Nah, oke. Kalau dari kita sendiri saran-saran untuk adik tingkat sekarang, teman-teman semaneka, gimana sih biar mereka ini salah satunya bisa, aku sekarang masih bingung banget, gimana caranya? Aku bisa tahu fisiku ini apa, aku bisa tahu aku sekarang di IPA, tapi aku nanti pengen masuk hubungan internasional, atau mungkin aku masih bingung sama sekali, nggak tahu harus ngapain nih sekarang. Nanti kuliah mau ambil apa sih? Aku pengen jadi apa sih? Aku masih bingung. Itu banyak sih terjadi pas SMA itu pasti kayak gitu ya Kak, kayak masih mencari jati diri gitu. Aku tuh sebenarnya apa gitu. Kalau aku dulu emang aku sempat di fase itu, fase bingung aku mau jadi dokter, apa mau jadi akuntan, apa mau jadi diplomat gitu kan. Kalau waktu itu akhirnya aku ya udahlah jalani aja kayak ada, berhubung aku anak IPA ya udah aku fokus ke IPA tadi, aku pelajarin sebisa aku gitu, semampu aku, semaksimal mungkin. Pasti hasil itu bakal diproseskan ya Kak. Dan kalau udah mentok-mentok nanti udah mau UN nih gitu, kalian coba bagi waktunya. Misal kalian pengen masuk STAR atau kalian pengen masuk STIS, masuk apa, akpol kayak tadi Kak Fahmi itu kalian bagi waktunya aja. Misal nih hari Senin sampai Rabu aku fokus nih tiap malam belajarnya mata kuliah di SMA gitu. Terus nanti hari Rabu dan seterusnya kalian bagi latihan fisiknya, terus abis itu mungkin belajar buat tes ke politeknik itu kan udah banyak ya buku-bukunya kayak gitu tuh ada. Karena sekarang soal-soal di internet banyak banget sekarang kan bisa belajar online, kemudian ya udah kalian print sendiri soalnya, kalian belajar sendiri tuh semuanya sekarang di internet udah banyak ya. Simple banget ya. Jadi itu tadi sih, kembali lagi jalani aja apa yang ada sekarang, berjuang sebaik mungkin biar nilainya bagus gitu loh. Soalnya emang gak menutup kemungkinan nanti pasti ada SNMPTN, itu kan mengandalkan nilai kalian gitu. Seandainya kalian udah diterima di SNMPTN pasti lega kan, gak usah mikir sibuk-sibuk buat SBM gitu. Nah jadi itu harus dimulai dari sekarang gitu kan. Oke, kalau saran dari aku nih, ada empat hal yang mungkin sekarang masa pandemi kalian masih bingung harus ngapain biar aku bisa nemuin visiku, bisa nemuin aku nih gimana sih biar jadi maksimal. Nah, yang pertama ini adalah isi tangki semangat kalian. Gimana caranya isi tangki semangat? Kayak misalnya nih, Fahmi tadi dia ikut join, misal bareng gabung dengan teman-teman ya. Jadi melatih fisik, tapi juga ikut organisasi atau mungkin ikut klub yang satu visi dengan kalian. Nah itu. Jadi atau mungkin kalau masih bingung, bisa jadi kalian coba-coba banyak hal baru biar tahu di mana sih sebenarnya passion kalian itu dengan coba hal baru itu. Nah itu yang pertama, isi semangat kalian dengan ikuti apa aja yang kalian minati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah manajemen waktu. Kayak tadi nih misalnya kita belajar ya kan pagi, ya kalau pagi gitu ya di mereka. Berarti sekarang pagi dari jam 7 sampai jam 11.25, hampir sampai jam 12. Oke, seharian belajar sekolah. Belajar manajemen waktu itu bukan berarti aku harus belajar nanti malam berarti kan aku waktunya ngopi. Terus gimana dong manajemen waktuku? Aku kan waktunya main sama teman-teman. Nah, manajemen waktu itu kalian tidak melihat dari berapa lama kalian belajar. Oh, aku berarti hari ini harus belajar 3 jam. Nggak gitu ya, tapi dari kualitas gimana kalian belajar manajemen waktu. Misal kalian cuma belajar 20 menit,
Tapi 20 menit itu kalian taruh semua handphone, kalian belajar fokus dengan buku kalian, tapi nilai-nilainya semuanya masuk. Itu dari manajemen waktu. Jadi gak dilihat dari kuantitas berapa lama kalian belajar, tapi nanti hasilnya kosong, melainkan dari kualitas waktu untuk kalian belajar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dari penuhi sarana dan kuota. Nah, penuhi sarana dan kuota ini maksudnya gimana? Jadi misal kalian tadi pengen belajar, tapi nggak ada yang mendukung nih, orang tua kayaknya nggak mendukung ya. Tapi aku punya passion besar di hal itu, punya passion besar. Kalian berarti tahu dong, karena kalian punya passion itu, kalian tahu dong hal-hal apa yang bisa mendukung kalian agar passion kalian tercapai. Nah, itu dong, penuhi sarana kalian dengan itu. Misal kalian ingin jadi dokter, berarti kalian harus belajar mulai sekarang gimana caranya sih aku jadi dokter padahal aku jurusan IPS atau bahasa nih. Oke, aku meskipun sekarang memang belajar ekonomi, tapi berarti di luar itu aku harus penuhi saranaku. Oke, di luar itu aku mau beli deh buku-buku IPA, aku belajar sendiri, no problem. Tapi kalian penuhi sarana kalian dengan itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah yang terakhir, tempat belajar yang kondusif. Nah, tempat belajar yang kondusif. Jadi misalnya nih, kalian mau belajar, tapi kalian sukanya belajar bareng teman-teman. Ya udah, belajar bareng teman-teman. Soalnya kalian bisa masuk kalau ketika belajar bareng-bareng. Aku nggak bisa kan kalau belajar bareng-bareng. Aku bisanya belajar ruangan ini harus sepi, harus tenang, jangan di kuburan ya tapi ya. Harus tenang, pokoknya harus kondusif. Itu baru semuanya bisa masuk ke aku. Nah, itu adalah yang keempat. Jadi telah kenali tempat belajar kondusif. Itu adalah 4 cara supaya kamu bisa maksimal. Meskipun kamu jalani aja, jalani apa yang ada sekarang, tapi maksimalkan yang ada sekarang itu. Jangan hanya dibikin angin lalu aja. Ya udahlah, dijalani ya wes. Kok nasi pelek dari ayo dari apa wes nanti. Jadi jangan kayak gitu ya teman-teman. Oke. Kalau selanjutnya nih, mungkin boleh dong cerita-cerita sedikit. Katanya kan ini kita PKN STAN tahun ini, tahun 2020 ini tidak buka ya? Iya. Oke, tidak buka. Boleh dong cerita-cerita tentang itu. Kalau isu selanjutnya mungkin di tahun depan akan buka. Tapi isunya apa benar PKN STAN ini ditutup atau bagaimana? Terus gimana dong teman-teman yang udah passionate banget ingin daftar di STAN? Boleh silakan. Gini sih, kalau info yang kemarin aku terima dari pihak kampus itu, emang sekarang Kementerian Keuangan itu sedang menerapkan negatif growth untuk pegawai-pegawai Kementerian Keuangan begitu. Jadi bahkan anak-anak yang sekarang sudah kuliah di STAN pun itu kan awalnya kita mau ditaruh di Kementerian Keuangan gitu, tapi karena memang sekarang kondisi negara seperti ini kan, jadi ya mau nggak mau kita harus memanage bagaimana semuanya itu bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi akhirnya ya emang kita nanti akan dialokasikan ke kementerian yang lain gitu. Dan karena STAN ini ada di bawah Kementerian Keuangan, memang STAN akan membuka pendaftaran itu kalau Kementerian Keuangan butuh gitu. Dan karena memang ada negative growth rencana sampai 2024 kan, itu kemungkinan sampai 2024 emang belum buka dulu Kak gitu. Cuman karena kan itu masih rencana strategis itu, walaupun sudah keluar rencana strategis tapi bisa aja berubah gitu. Kalau seandainya nanti kondisi negara semakin membaik, pandemi juga menghilang, pasti rencana itu akan berubah gitu. Jadi buat teman-teman yang masih pengen ke PKN STAN, tetap berusaha gitu, berusaha dan berdoa, soalnya siapa tahu nih tiba-tiba tahun depan dibuka lagi gitu kan nggak ada yang tahu gitu. Jadi persiapkan aja sebaik mungkin, kalaupun nanti PKN STAN belum memberikan kesempatan untuk kalian bisa udah siap gitu loh seandainya mau kemana. Kalian bikin plan yang lain gitu. Misal nih, aku pengen ke PKN STAN tapi juga bikin plan yang lain gitu. Seandainya nih STAN nggak buka, kalian persiapkan mau daftar kemana nih gitu. Kemungkinan kalau yang suka ekonomi udah mulai, aduh kampus mana ya kira-kira bisa gitu, yang aku minati gitu. Jadi mungkin salah satu caranya juga nggak hanya kalau di sini itu para bandrong atau mungkin hanya mengandalkan ya udah aku mau PKN STAN, ya udah aku pokoknya harus PKN STAN. Tapi ternyata tanpa diprediksi tahun ini, jadi nggak ditutup sepenuhnya ya.
Jadi PKN STAN hanya tahun ini di tahun 2020 memang tidak mengadakan seleksi. Kalau dari akun resminya PKN STAN yang saya tahu nih ya, PKN STAN tahun ini tidak ada SPMB. Betul. Atau tidak ada seleksi penerimaan tahun ini. Tapi itu dikarenakan itu juga alasannya adalah karena kesulitan. Karena kan tadi kedinasan itu seleksinya itu lebih ketat ya, lebih ketat dibandingkan kalau misal masuk perguruan tinggi seperti itu. Nah, karena itu salah satu kesulitan karena akhirnya PKN STAN memutuskan tahun ini tidak melakukan SPMB 2020 seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan, semoga saja ya teman-teman yang udah mempersiapkan dari sekarang, meskipun mungkin lulusnya tahun ini, tapi tahun depan ingin ikut STAN itu nggak masalah. Kayak contohnya nih, saya juga punya teman dulu waktu SMA, dia sekarang di STAN. Tahun ini dia ikut seleksi STAN nih, contohnya. Tahun ini dia ikut seleksi STAN, tapi ternyata dia nggak lolos. Ya udah, akhirnya ternyata dia keterima juga di salah satu perguruan tinggi negeri di Malang. Akhirnya dia ikuti selama 1-2 semester. Tahun berikutnya dia kemudian ikut lagi, dia nggak give up. Dia ikut lagi SBM di STAN, kemudian akhirnya finally dia diterima di STAN. Akhirnya dia melepaskan kuliahnya di perguruan tinggi di Malang itu. Akhirnya dia sekarang ada STAN dan sudah bekerja di salah satu cabang di Malang. Ya, jadi teman-teman jangan minder, meskipun nanti SNMPTN yang belum tahu, SNMPTN ini jadi jalur undangan untuk masuk perguruan tinggi ya. Itu berdasarkan nilai rapor. Nah, jadi kalau misalnya tahap pertama misal nanti kelas 12 SNMPTN nggak keterima kak, udah nyerah. Masih ada selanjutnya, masih ada SBMPTN guys, masih ada SBMPTN. Berarti kalian harus berjuang lagi, berusaha lagi, belajar lagi. Masih ada SBMPTN. Aduh kak, SBMPTN kok aku nggak diterima ya? UTBK aku nilainya, aduh mengecewakan misalnya nih. Jangan down, jangan give up ya. Masih ada tahun depan, masih ada tahun-tahun selanjutnya. Jangan minder dengan teman-teman yang mungkin sekarang udah kok dia gini ya, kok dia ternyata diterima di perguruan tinggi yang punya nama ya. Kok aku enggak sih? Rumput tetangga itu pasti lebih hijau. Bener banget gitu kan. Kalau dari kita sendiri nih, selama masa kuliah ini, kalau di STAN ada nggak sih ingin pengalaman atau mungkin pas SMA yang ingin di-share jadi pengalaman yang berharga buat adik-adik Semaneka? Kalau pengalaman berharga itu ini sih, waktu itu milih-milih jurusan pengen ngelanjut kemana gitu. Kebetulan waktu itu sebenarnya aku di SMA itu juga ya rata-rata aku lumayan tinggi ya nilainya. Cuman waktu SNM ini kok nggak keterima gitu. Dan teman-teman aku yang waktu itu sama-sama kesana gitu, kok mereka keterima gitu. Sempet kesel ya kok bisa. Tapi dari situ aku introspeksi diri gitu. Bahkan waktu itu iya sih sempet down juga kan. Terus sampai mau belajar SBMPTN tuh kesel. Ini apa sih? Apa kurangnya di mana? Orang selama ini aku udah belajar bagus, rata-rata aku segini gitu. Kok aku masih nggak keterima di SNMPTN? Cuman abis itu tetap sih pihak lingkungan itu pasti akan memberi motivasi ya. Waktu itu keluarga, teman-teman dekat kayak sempet support gitu. Udahlah nggak apa-apa, yang namanya perjuangan itu nggak cuma berhenti di SNMPTN gitu. Terus akhirnya ya udah deh, aku tetap belajar buat SBM dan juga belajar buat SPMB PKN STAN. Waktu itu PKN STAN tuh pengumuman Agustus kak, Agustus akhir tanggal 28, aku ingat banget. Dan teman-teman aku itu rata-rata bulan Mei, Juni itu mereka udah dapat kampus semua. Tinggal aku sama beberapa teman aku yang masih, ini gimana sih ya, aku baru kuliah, takut pasti itu panik pasti gitu. Nggak cuma kalian gitu. Jadi tapi pada saat itu untungnya ternyata alhamdulillah rezeki aku di PKN STAN gitu. Dan teman-teman aku nih yang udah terima di kampus-kampus yang lain, yang udah dapat kampus dari bulan April, Mei, Juni itu, mereka ternyata di STAN belum dapat rezeki gitu. Justru malah mereka pulang lagi di STAN tahun depan kayak temennya kakak tadi gitu kan. Jadi emang rezeki orang tuh intinya beda-beda gitu. Seandainya teman kamu dapatnya lebih cepat, ya nggak apa-apa gitu. Belum tentu yang lambat itu yang terburuk ya kak ya. Betul sekali. Ya, jadi rezeki itu emang udah diatur. Mungkin kalian belum diterima di Universitas Tinggi tahun ini, masih ada tahun-tahun selanjutnya.
Jangan pikirkan teman kalian yang mungkin tadi kok udah diterima ya teman-teman ini, kok kayaknya dari story Instagramnya, dari status WA-nya kok kayaknya seru banget sih, udah wibon tuh Kak biasanya kan kalau prospek udah pada upload wibon SNMPTN ya misalnya nih, atau mungkin udah keterima di universitas karena tadi wibonnya ini ya universitas ya, aku belum, ini gimana nih kayak itu tadi juga mungkin teman-teman yang passionate banget di kedinasan kayak Fahmi tadi juga ya. Kedinasan itu nggak cuma 1-2, ada banyak banget di Indonesia, ya nggak sih? Betul. Kalau mungkin nggak diterima di universitas di Indonesia, universitas negeri, atau mungkin bahkan di kedinasan nggak diterima, masih banyak juga beasiswa luar negeri yang bisa dicoba. Dan banyak banget loh yang nyediain di Indonesia itu, tinggal dari kalian sendiri aja pintar-pintar mencari. Nah, iya nggak sih? Kalau dari Fahmi sendiri nih, mungkin ada nggak sih kegiatan-kegiatan OSIS di NECA nih yang mungkin terpending atau bahkan mungkin nggak bisa terlaksana selama karena pandemi ini dari bulan Maret lalu ya berarti? Banyak Pak, mulai dari Mas Lamba. Betul. Mas Lamba. Biasanya April ya Kak. Iya. Oh iya. Hari lahir. Yang utama itu akal. Juga. Oh, seriusan? Insya Allah Mbak. Aduh nggak jadi konser nih Kak kita ya. Iya, gila ya. Waduh, berarti semua tercancel ya? Tercancel semuanya. Emang sih kalau pandemi ini emang apa ya, semuanya tuh serba tiba-tiba kan Kak. Jadi biasanya emang di kampus aku sendiri untuk acara konser udah dipastikan nggak bisa. Tapi kalau untuk acara-acara lain ya mau nggak mau kita adakan secara virtual gitu kan. Ya emang sih mungkin kalau virtual tuh ada yang beberapa ngerasa kurang enak nih kalau virtual doang gitu, kurang greget gitu. Cuman ya sebisa mungkin gimana ya, yang namanya kita kan juga pengen COVID ini cepat selesai gitu loh. Kita itu juga sangat berpartisipasi untuk kepergian COVID ini. Biar dia sinta gitu. Emang andil kita walaupun sekecil apapun, misal kita nggak kemana-mana, bahkan untuk event-event pun kita pakai yang online itu kita udah ngebantu gitu. Jadi emang ngerasa kurang greget tapi nggak apa-apa lah buat kebaikan bersama gitu kan Kak. Jadi dia memang ya kita terhalang dengan pandemi yang melanda negeri kita ini. Semoga kita doakan bersama, semoga cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Amin. Bahkan berpengaruh juga di dunia pendidikan salah satunya tadi. Meskipun kok kayaknya semuanya sekolah di zona merah kita sekarang ini ya ditutup, tapi ya ini kesadaran dari kalian sendiri, mungkin kafe-kafe masih buka, kemudian habis itu kegiatan-kegiatan lainnya juga masih buka, tapi kok sekolah ditutup, jadi harus gimana nih? Oke, boleh dibenahin ya. Oke, ada kesalahan teknis sedikit teman-teman, jadi teman-teman nggak usah khawatir nih ya. Kita nanti kalau ingin sharing-sharing, bahkan ingin konsultasi, kalau aku tadi salah satunya di Erlangga ini kita juga kasih salah satu solusi, namanya adalah blended learning. Blended learning itu apa sih? Jadi di sini kita mungkin sekolah tutup, tapi dengan protokol kesehatan yang sudah kita siapkan, jadi nggak usah khawatir. Kita dengan ada protokol kesehatan, kita belajar offline dan juga online. Jadi kita ada pembelajaran offline. Jadi mungkin teman-teman yang kesulitan belajar online dulu, di sekolah belajar online, masa di bimbel juga belajar online. Nah, kita juga ada di sini offline, tapi juga dipadukan dengan berbagai aplikasi yang mendukung di online. Jadi belajarnya biar bisa lebih maksimal nih, bisa lebih tervariasi. Jadi teman-teman nggak bakal bosen kayak gitu. Ya, saya mengingatkan lagi kalau teman-teman di sini pengen mendapatkan beasiswa, salah satunya kita juga kasih dukungan dengan kasih beasiswa 500.000. Boleh deh langsung bikin story sekarang, screenshot ini, kemudian bikin story dan tag @Airlangga_Kepanjen dan juga @OSISPKSMANECA. Kalian bisa langsung nanti tak DM, aku kasih ini, bisa kalian ambil di kantor BMB Erlangga. Sebelah di utaranya SMA 1 Kepanjen kok, jadi nggak jauh-jauh ya teman-teman. Atau mungkin juga kalian bisa dapatkan voucher dari Majesty dan juga voucher dari kopi Omahan yang udah kita siapkan banyak banget nih. Oke ya teman-teman, kalau selanjutnya nih aku juga ada beberapa
belajar. Cara belajarnya kan beda-beda. Cara juga gimana kita bisa belajar maksimal, 4 tips tadi supaya itu bisa lebih maksimal dan bisa membuat progres yang baik. Kalau dari Fahmi dulu gimana sih mengatasi, cara kamu sendiri mengatasi agar belajarmu ini maksimal, biar belajarmu ini nggak setengah-setengah. Kalau saya dari online ini mungkin kerjasama. Jadi kerjasama. Kalau kita sendiri offline aja kita kayak ngerti nggak ngerti gitu loh. Jadi kalau saya sendiri sih kerjasama sama teman sih. Kerjasama sama teman. Oke, kalau kami cara dia mengatasi, dia lebih enak kalau belajar bareng dengan teman-teman. Yeah. Mungkin pembelajaran sekolah daring, tapi di luar jam sekolah bisa jadi mungkin kumpul bareng dengan jaga jarak, kemudian belajar bareng. Itu biar dia belajarnya maksimal. Kalau dari kita sendiri, gimana sih dulu waktu SMA atau bahkan sekarang, biar belajarmu atau mungkin pelajaran-pelajaran yang masuk ke kamu ini biar bisa maksimal, bisa kamu cerna dengan terus pokoknya nggak ambiar deh. Kalau aku pribadi sih dulu kan karena emang kegiatan aku padat banget ya waktu SMA tuh, dari pagi jam 6:30 sama nekat itu 6:30 sampai pulang jam 3 waktu itu kalau nggak salah. Terus pulang itu biasanya ada jeda jam 3 sampai jam 4. Aku bimbel di sini kan waktu itu jam 4 sampai jam 7 gitu. Itu bimbel di Erlangga jam 7 apa jam 6 gitu, lupa, pokoknya sampai malam gitu. Terus emang kalau pas aku lagi bimbel kayak gitu ya aku maksimalin waktu di kelas itu. Ada tentor yang ngajar, aku nggak tahu ya aku tanya gitu. Jadi nggak usah sungkan ke teman-temannya, apa sih ini bikin ribet atau apa, ya nggak apa-apa, kamu udah nggak usah dipeduliin, pokoknya bisa maksimal ya. Betul gitu. Jadi ya udah kamu bimbel itu untuk maksimal. Jadi kalau ada tentor yang ngejelasin dan kamu kurang jelas ya udah tanya aja nggak apa-apa. Dan itu juga berlaku untuk di kelas ya Kak, untuk di sekolah. Kalau waktu offline nih ada guru yang ngejelasin nggak paham, kalian bisa tanya langsung gitu. Kalau misal penjelasan guru tadi menurut kalian sudah dicerna gitu ya, bisa tuh diskusi sama teman-temannya kayak si Kak Fahmi tadi gitu. Jadi ya itulah, kalian bikin kelompok belajar kecil-kecil gitu. Misal satu kelompok isinya 6-8 orang gitu, buat kalian tukar pendapat gitu. Gimana sih ini soal ini gimana ya kalau pakai cara aku gini. Kalau SMA dulu kan kebanyakan itu jawaban-jawaban di soal itu udah pasti gitu kayak misal jawabannya pasti A, jawabannya pasti B. Kalaupun isian essay pasti ya hampir pasti itu pasti poin pentingnya di situ gitu. Cuman kalau sekarang kuliah itu biasanya kan ada soal-soal yang itu pakai asumsi kita ya Kak. Jadi kadang itu kalau kita tukar pikiran sama temen itu kayak kamu pakai asumsi apa, kamu pakai asumsi ini, kamu pakai asumsi ini. Jadi oh gitu ya ternyata gitu. Jadi belum tentu jawaban temen kamu tadi salah gitu. Belum tentu punya kamu juga benar, bisa jadi benar dua-duanya gitu. Emang jadi tukar pikiran waktu belajar itu sangat dibutuhkan gitu. Oke, thank you ya. Yang penting itu tadi banyak cara ya yang bisa dilakukan. Jadi nggak perlu bingung lagi. Kalian coba hal baru lagi. Aduh Kak, tapi kan aku orangnya introvert. Gimana dong? Iya. Nah itu kan juga banyak cara-cara yang bisa kalian lakukan. Kalian juga bisa belajar sendiri, meskipun belajar sendiri mungkin dari internet atau bantuan dengan Google dan lain sebagainya. Tapi ini saya ada kategori-kategori supaya buat solusi kalian bisa belajarnya bisa lebih maksimal lagi. Jadi kita itu dikategorikan dengan 3